aneh ini, kesehatan jiwa mereka itu agak aneh gitu. Saya sendiri bingung, jangan-jangan mereka dibayar. Yang kerjanya hanya ngejek, hujat, fitnah, nyinyir, ya kan? Nggak ada keberhasilan bangsa Indonesia. Mereka pinternya hanya di sosmed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Video yang saya cuplikan di awal itu sahabat, itu adalah merupakan amarah Pak Prabowo dengan banyaknya orang-orang yang nyinyir dan membuat kegaduhan. Bahkan Pak Prabowo mensinyalir mereka dibayar sahabat. Sangat kontekstual dengan apa yang terjadi hari ini terkait dengan ijazah Pak Jokowi dengan ijazah Gibran yang tahun henti-hentinya. Sepertinya memang sudah diprogram dengan baik oleh para kelompok teroris ini. Jadi antara satu isu dengan isu yang lain itu sudah disusun itu. Dan sekali lagi hal ini terjadi karena ketika teroris ini menjadi tersangka di Polda Metro Jaya, tapi kemudian tidak ditahan padahal ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Karena itu saya berharap pada saat P21 di Kejaksaan nanti, karena kan berkasnya sudah dilimpahkan, itu mereka bisa langsung ditahan oleh Kejaksaan sahabat. Dan inilah yang membuat respons Yanipar ini semakin oleng. Bagaimana tidak? Selama ini merasa benar, merasa yakin, ya mungkin juga karena mendapat garansi dari orang-orang yang ada di belakangnya bahwa kamu tidak akan sampai masuk pada kejaksaan, tapi pada akhirnya masuk kejaksaan. Akhirnya ada satu video dalam perdebatan tadi malam ya kalau tidak salah, dalam satu TV swasta, itu Rismon itu betul-betul ngamuk kepada David Payung karena menganggap dirinya benar sampai hari ini, dan bahkan karena Pak David Payung menuding dia sebagai orang yang membuat kegaduhan, dia mengancam lagi David Payung untuk dia akan laporkan sahabat. Aduh, luar biasa. Nah ini dia videonya. Kelakuan Anda ini sudah menimbulkan polarisasi, menuding sana sini. Ya, berbicara, ya, jaga. Oh iya, Anda seenaknya menuding mantan presiden memalsukan. Kami melakukan kekisruhan. Loh, dengan kasus Anda ini, Anda menimbulkan polemik. Buktinya. Loh, sekarang Anda tersangka. Sekarang Anda tersangka, bagaimana bukti? Baik. 700 ada bukti membuat Anda tersangka. Bang David, singkat saja. Jadi Anda yakin bahwa Bang Rismon dan kawan-kawan akan ditahan? Ya, seharusnya dari dulu begitu penetapan tersangka harusnya ditahan. Okay. Mudah-mudahan dengan diajukannya berkas ke kejaksaan, kejaksaan tidak selelet dan tidak selamban langkah kepolisian ya, supaya cepat P21. Karena apa? Ini menimbulkan kekisruhan-kekisruhan baru dari para pelaku yang terus membuat ulah di tengah masyarakat, membuat polarisasi, mengancam persatuan anak-anak bangsa ini. Kami berharap kejaksaan lebih cepatlah supaya P21 kan ini juga membuat keadilan bagi saudara Rismon, Roy dan Tipa. Kalau mereka nggak bersalah, tetapkan nggak bersalah. Kalau mereka bersalah, cepat keputusan ini supaya jangan membuat kekisruhan. Baik, kalau Bang Rismon bagaimana? Anda yakin bisa memenangkan kasus ini? Sudah berlarut, Bang? Ini perkataannya Bang David ini tolong diatur dikit ya. Siapa yang mengatakan kami menimbulkan kekisruhan, perpecahan? Loh, si Roy itu menimbulkan kekisruhan baru. Anda mengatakan Roy, Rismon dan Tipa. Loh, ya, kapan kami melakukan kekisruhan? Kelakuan Anda ini sudah menimbulkan polarisasi, menuding sana sini. Ya, berbicara, ya, jaga. Oh iya, Anda seenaknya menuding mantan presiden memalsukan. Kami melakukan kekisruhan. Loh, dengan kasus Anda ini, Anda menimbulkan polemik. Buktinya. Loh, sekarang Anda tersangka. Sekarang Anda tersangka, bagaimana bukti? Baik. 700 ada bukti membuat Anda tersangka. Bagaimana tidak dituding sebagai pembuat gaduh? Tidak layer satu, dia munculkan lagi satu masalah. Salah satu contohnya misalnya apa yang dilakukan oleh para teroris ini yang mendatangi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan tahu tidak sahabat-sahabat apa yang dilakukan di sana? Yang dilakukan di sana itu meminta klarifikasi
pertanggungjawaban katanya kepada pihak kementerian kenapa mengeluarkan sertifikat ijazah atau penyertaan ijazah kepada Mas Gibran. Coba bayangkan itu. Bahwa secara resmi kami ingin minta ini dan alasan diterbitkannya surat ini. Karena berdasarkan analisis kami, hipotesis selama ini, surat ini aneh atau tidak jelas keluarannya. Bahkan dalam kunjungan langsung saya ke UTS, University Technology of Sydney, saya sudah ketemu dengan beberapa orang dan ketemu dengan pelaku pendidikan di sana, ketemu dengan kemudian admisi dari UTS yang dulu bernama UTS Insearch, dan kami mendapatkan beberapa data yang belum akan kita ungkapkan dulu sebenarnya, karena ini pengalaman dari ayahnya. Kalau kita ungkapkan emboss, tambahi emboss. Kita ungkapkan watermark, tambahi watermark. Kalau kita ungkapkan emboss, tambahi emboss. Kita ungkapkan watermark, tambahi watermark. Kita ungkapkan ini, tambahi lagi. Kita watermark, tambahi lagi. Jadi sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sepertinya memang mereka sudah menyusun agendanya, semacam program kerjanya ya. Jadi tidak selesai satu isu, dia munculkan lagi isu tambahan. Dan semua itu dilakukan, saya punya keyakinan itu dalam kerangka untuk bagaimana supaya masalahnya yang ada di Polda Metro Jaya ini tertahan. Untungnya Polda Metro Jaya bersikap tegas memasukkan itu ke kejaksaan. Nah, tinggal kita lihat prosesnya di kejaksaan ini bagaimana. Yang sampai di sana juga jalannya seperti kura-kura, dan itu akan membuat mereka semakin keblinget, sahabat. Kalau misalnya di kejaksaan juga nanti jalannya seperti kura-kura, karena belum apa-apa saja. Ini kan sudah berapa orang yang dilaporkan. Tadi kita dengar juga kan bagaimana si Risma mengancam lagi tapi payung untuk dilaporkan. Belum lagi yang 7 orang YouTuber itu juga kan sudah dilaporkan oleh mereka. Jadi memang membuat gaduh, jadi membuat polarisasi antara anak bangsa. Ini sangat berbahaya, makanya jalan satu-satunya untuk menghentikan congornya mereka ini, jadi tahan, tidak ada jalan lain, harus ditahan. Sebab mereka ini memang sudah luar biasa membuat gaduh di bangsa ini. Saya tidak takut menuduh mereka bahwa memang mereka membuat gaduh. Kalau mau lapor, lapor saja. Yang pasti itu fakta yang terjadi. Saya kira demikian, sahabat ya. Mudah-mudahan mereka semua ini dalam waktu dekat 14 hari ya akan datang P21, lalu langsung ditahan saja oleh kejaksaan sambil menunggu proses persidangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.